Dan mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah hingga ke tempat ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga buat guru kita yang nun jauh di sana, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru 2 pekan yang lalu kita mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capeknya masih berasa nggak capeknya? Hah? Udah lewat ya. Cuma yang menjadi tantangan buat kita adalah bahwasanya dikisahkan dalam mimpi dari Habibana Habib Munzir, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam mimpinya, dalam mimpi siapa? Habib Munzir. Bahwasanya Habib Munzir merasa bangga atas dihadirkannya ratusan ribu manusia yang hadir pada waktu itu di Monas. Jadi merasa bangga menghadirkan sekian ratus ribu untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa ada kebanggaan pada diri Habibana Habib Munzir. Maka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habib Munzir dalam mimpinya, "Ya Rasulullah, apakah engkau bangga kepada diriku telah mengumpulkan sampai ratusan ribu manusia hadir dalam satu tempat, yakni di Monumen Nasional?" Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya dia tidak bangga dengan Habibana Munzir, tapi dengan bangga dengan orang-orang, dengan anak-anak yang mempersiapkan segalanya, dari menggelar karpet, dari memasang umbul-umbul dan seterusnya. Rasulullah bangga kepada mereka yang berjibaku dalam rangka mensukseskan acara pada waktu di Monas. Begitupun dengan kita. Kemarin kita berjibaku mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketar-ketir dari sono, kita cari dana ke sono kemari dan seterusnya, hingga acara sukses mengadakan pada malam Jumat tanggal 24 itu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi yang kita korbankan, baik tenaga, pikiran dan seterusnya, begadang dan seterusnya, maka dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan khawatir kita ketika kita hadir di majlis ini, ketika merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka capek letihnya kita, lelahnya kita dalam mensukseskan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga kepada orang-orang yang mensukseskan acara tersebut. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi mimpi yang dihadirkan kepada Habibana Habib Munzir itu adalah merupakan iktibar buat kita, bahwasanya begitupun kita dalam mensukseskan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah orang-orang yang berjuang dalam rangka mensukseskan acara Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang capek di sini, masya Allah, akan dicatat, akan dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Besok tim hadroh kita akan ikut juga mensukseskan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Quran. Makanya pada latihan udah, pada kompak udah latihan udah. Iya, Bang Farhan biar suaranya lebih mantap lagi. Iya, dikasih doping susu sama madu. Iya, biar kuat tarikannya. Iya, iya. Tarikan suaranya maksudnya biar nanti mantap suaranya. Iya. Dan juga pada teman-teman sekalian yang ikut juga mensukseskan acara besok juga dimintakan untuk latihan biar kompak. Kemarin hadroh kita ada yang udah pada sobek, bassnya udah pada sobek, sekarang udah rapi, udah kita dandanin. Maka siaplah kita untuk mensukseskan acara besok di Majelis Nurul Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sekedar kita untuk melanjutkan yaitu pembahasan dari kitab Sama'ilul Muhammadiyah, bahwasanya yang pada beberapa minggu yang lalu kita telah membahas bagaimana sarung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memasuki kepada bab yang ke-18 yaitu cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ma ra'aitu say'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiada suatu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna samsa tajri fi wajhihi, karena seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Masya Allah. Jadi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak matahari yang menyinari bumi. Masya Allah, terang wajahnya, enak dipandang karena begitu tampan dan gantengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ma ra'aitu sayyan ahsana min Rasulillah, tiada suatu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Masya Allah, wajahnya bersinar, cakep, kayak beredar wajahnya, seperti beredarnya matahari. Masya Allah. Kira-kira kalau orang yang dilihat kayak matahari wajahnya cakep apa cakep? Cakep. Iya. Maka wajahnya biar kita glowingin dah. Iya. Yang rada ada jerawat-jerawatnya kita bersih-bersihin dah, biar kelihatannya cakep begitu. Kayak wajah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelihatan pada wajahnya adalah kebak mentari yang beredar di wajahnya. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan para sahabat rasanya paling cepat Rasulullah jalannya. Sahabat sampai capek ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah menyantai aja, kayak jalan nyantai tapi cepat. Tapi ngikutin para sahabat pada kelelahan,
daripada nggak kekejar ngudang-ngudang Rasulullah SAW, disangka cepet kelihatan lambat, dikata lambat lah emang rada cepet gitu jalan. Jadi ngudak untuk bersamaan dengan Rasulullah itu agak susah, jadi jalannya cepat gitu ya, rada cepet jalannya ya. Nah, daripada Rasulullah SAW ka'annamal ardu tutwa'ulahu, seperti bumi ini dilipat-lipat untuknya. Jadi dilipat-lipat jalan kayak bumi ngumpul gitu dilipat jalannya. Jadi seakan-akan bumi yang lipat-lipat, dia mah nggak jalan, tetapi jalan Rasulullah itu susah untuk diikuti oleh para sahabat. Inna najhadu anfusana wa innahu laghairu muqtarisin. Jadi sungguh kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah SAW tidak memperdulikannya. Artinya Rasulullah jalan aja, dia mah yang ngikutin juga udah kecapean berusaha ngikutin Rasulullah, tapi Rasulullah nggak memperdulikannya, jalan aja terus begitu. Jadi jalannya Rasulullah itu agak cepat, ya agak cepat. Tapi kelihatannya lambat, disangka diikutin oleh para sahabat, tapi cepat jalannya. Biji mana kalau begitu? Lah ribet kita ngikutinnya. Iya. Jadi jalannya disangka lambat tapi cepat, kelambat kita ngikutinnya barang tapi Rasulullah duluan terus jalannya begitu. Nah, itulah keutamaan dari jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Luhai dari Abu Yunus yang bersumber dari Abu Hurairah. Jadi hadis yang kedua ini, Ibrahim bin Muhammad menceritakan suatu kisah yang ia terima dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai berikut. Kana Aliyun iza wasofan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kana iza masa taqalla ka'annama yanhatu min sobabin. Bila beliau berjalan, kepalanya menunduk seakan-akan jalanan menurun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan wajahnya menunduk. Jadi ngelihatnya ke bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak tegak lurus, apalagi ngedangak. Rasulullah kalau kita jalan menunduk, seakan-akan jalan sedang menurun. Makanya contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya kalau jalan jangan petantang petenteng kalau orang sini ya, apalagi kayak orang pulang keluar dari bioskop nonton film Bruce Lee, nonton film kungfu, kita keluar dari bioskop rasanya wah udah jago bener kita. Iya, karena udah ngikutin dari awal, kita kayak belajar kungfu dah. Iya begitu. Makanya ketika keluar jalannya udah tegak lurus, udah mata ngedangak, kaki udah segala macam udah. Itu kata yang sering nonton gitu. Iya. Makanya ketika kita berjalan, maka contohlah berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jalannya menunduk. Makanya jangan terus jalan kita mendongak atau pandangan lurus ke depan. Kita lihat di belakang, kita nunduk ke bawah, takut-takutnya ada batu kita kesandung. Kalau kita jalannya lurus aja begitu pandangannya. Kalau sekarang makan orang jalan celingak-celinguk, lihat kiri kanan, ada yang dilihat, ada yang diincar. Iya. Kayak apaan tuh jadinya? Lihat kiri, lihat kanan sambil jalan itu.
ada jemuran orang dibetot. Itu kalau maling begitu. Tapi kalau kita jalannya menunduk kayak menjaga pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jalan di mall mah yang rame rada ribet kalau kita nunduk mah. Iya. Apalagi banyak empuan di mall mah, masya Allah kagak kelihatan yang boto-boto. Iya. Jadi harus jalannya harus menjaga pandangan, ya memang harus menunduk sebagaimana contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ali bin Hujur dan selainnya dari Isa bin Yunus dari Umar bin Abdullah Maula Ghafarah dari Ibrahim bin Muhammad yang bersumber dari seorang guru orang putra Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib berkata dalam hadis yang ketiga dalam bab jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza masa takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sobabin. Bila Nabi SAW berjalan, maka ia berjalan dengan merunduk seakan-akan jalanannya menurun. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, tapi dengan periwayat yang lain, tapi sama hadisnya bahwasanya ketika Rasulullah SAW ketika berjalan dalam keadaan menunduk. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ali bin Abi Thalib disebut karramallahu wajhah? Ada yang tahu? Kenapa dapat apa namanya disebut karramallahu wajhah? Ya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah karena dia dalam satu riwayat dikatakan bahwa dia tidak pernah memandang kemaluannya. Tidak pernah memandang kemaluannya, artinya dilihat begini perabotannya nggak pernah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka disebut dimuliakan wajahnya. Dan juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain bahwasanya karramallahu wajah, bahwasanya Sayyidina Ali tidak pernah apa namanya memandang berhala, apalagi Lata dan Uzza, atau tidak pernah menyembah daripada sesembahan yang ada di Mekah waktu itu pada zaman jahiliyah, maka disebut karramallahu wajah. Kira-kira kalau kita mah sering lihat perabotan kita ya, lah tiap hari kayaknya. Iya. Kalau ke Sayyidina Ali kagak pernah ngelihat perabotannya, apalagi di emak-emak, apalagi pakai sabun tanteluk, nggak pernah. Iya. Makanya kalau tidur kudu pakai celana dalam. Jangan kalau tidur pakai sarung doang, kagak pakai celana dalam, tuh sarung kemana-mana, jadi kelihatan pala gabusnya, pala kobra. Tidur sendiri, bangun berdua, tidur. Iya, jadi tidur sendiri, bangun berdua, lagi nunjuk plafon ya, masya Allah. Makanya kudu jaga perabotan kita, jangan mulu kita liatin, karena Rasulullah mantu dari Rasulullah Ali bin Abi Thalib tidak pernah memandang perabotannya ya. Dan inilah hadis yang meriwayatkan bagaimana jalannya Rasulullah SAW dari Abi Hurairah, dari Ali bin Abi Thalib, dan juga dari Ibrahim bin Muhammad menceritakan bagaimana jalannya Rasulullah SAW.
Ya, minggu berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang babu maja fin nafanu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kain penyekak kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti pada bab 19 dilanjutkan dengan sikap duduk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita bahas, apa yang kita sering baca dalam buku, dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah ini, maka sebagai bentuk contoh bagaimana perilaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana sisir rambutnya, bagaimana dia cara berpakaian dan seterusnya. Maka ketika kita ikuti bagaimana perilaku dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sunnah buat kita untuk mengikuti daripada perilaku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan dalam menerangkan dengan bab bagaimana cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.